Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya ya. Ya, oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita. Baik, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan Fatir. Oke, baik. Terlebih dahulu Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Oke, Zulfani, siapa yang tidak hadir? Rizik kenapa? Rizik, oke, siapa lagi? Renata. Rizik. Siapa lagi? Siapa? Izin juga? Ini biasa mati. Oke, 3 orang ya. Oh ya, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran, seperti biasa kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Untuk kelasnya kita sendiri itu kita sudah sepakati ada beberapa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama selama ini. Nah, ini ada 7. Apakah mau ditambahkan atau kalian sudah rasa cukup? Nah, ini dibacakan pertama untuk yang pertama dulu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana? Setuju? Ya, oke. Kedua, menghormati guru dan menghargai teman. Setuju? Oke. Ketiga, hadir penuh saat proses pembelajaran berlangsung. Setuju? Keempat, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Oke. Kelima, bersikap disiplin dan menciptakan suasana yang sejuk, sehat, aman, dan nyaman di lingkungan kelas dan sekolah. Oke. Yang keenam, budayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Setuju ya? Oke. Dan yang terakhir, gotong royong, saling tolong menolong, memiliki sikap toleransi dan empati yang tinggi satu sama lain. Iya, berasa tidak ada masalah ya. Ini dapat kita terapkan sehari-hari, mulai dari awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran sebentar. Dan ini berlaku setiap hari ya, bukan hanya pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan untuk memupuk rasa solidaritas kita, nasionalisme kita, dan wawasan kebangsaan kita. Untuk itu Ibu minta satu orang maju ke depan untuk pimpin lagu. Ada Nur Rahma? Ya, oke, Nur Rahma. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selalu pusaka. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, sekarang kita akan untuk lebih konsentrasi lagi kita dalam menerima pelajaran, lebih fokus, kita teknik relaksasi sejenak ya. Jadi silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing dalam keadaan rileks, boleh tundukkan kepala atau pejamkan mata. Nanti Ibu akan putarkan musik instrumental. Oke, tetap berada di tempat duduknya masing-masing dalam keadaan rileks.
Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mari istirahatkan sejenak, fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum kita mulai, silahkan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk untuk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap dalam keadaan rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Tetap rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan, hembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini, yang akan Anda lakukan setelah ini. Baik, kita akhiri dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Terima kasih. Silahkan buka mata kalian. Oke. Ya. Jadi setelah kita melakukan teknik relaksasi yang dinamakan dengan teknik stop atau mindfulness. Nah, sekarang Ibu mau tanya apa yang kalian rasakan. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik relaksasi? Lebih apa? Ya, rileks. Oke. Lebih apa lagi? Selain rileks, lebih tenang, kemudian lebih fokus ya, lebih fokus. Nah, lebih santai. Oke. Jadi adapun beban-beban yang kalian rasakan mungkin dari rumah ke sekolah, mungkin dengan adanya teknik relaksasi tadi, maka keadaan kalian itu bisa lebih rileks, lebih santai, lebih fokus, lebih konsentrasi dalam menerima pelajaran. Oke? Iya. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kaidah pencacahan, oke? Kaidah pencacahan. Adapun kaidah pencacahan itu sendiri terdiri dari ada namanya percobaan, kemudian ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya kembali. Kira-kira siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan percobaan? Ya, oke, Puput, silakan Puput. Percobaan merupakan proses menghasilkan data. Bentuk-bentuk percobaan yaitu pelemparan sekeping uang logam, pelemparan sebuah dadu, pelemparan 2 keping uang logam, dan pelemparan 2 buah dadu. Oke, ya baik. Itu yang dinamakan dengan percobaan ya. Dicontohkan misalkan dalam pelemparan sebuah dadu dan juga pelemparan keping uang logam, ya. Yang dinamakan dengan percobaan. Oke, selanjutnya ruang sampel. Ada yang bisa menjawab? Oke, ya silakan, Sri Ayu. Ruang sampel merupakan bulan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S, misalkan pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh ruang sampel yaitu AG dengan A sebagai sisi angka dan G sebagai sisi gambar. Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi ruang sampel itu adalah semua hasil yang mungkin terjadi, ya. Jadi misalkan dalam pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya itu ada 6, ya, banyaknya ruang sampel. Kemudian begitu juga pada pelemparan sebuah uang logam, maka banyaknya ruang sampel itu ada 2. Ya, baik. Selanjutnya titik sampel. Ya, oke, Zulfani silakan.
merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel di suatu ruang sampel disimbolkan dengan S. Misalkan pada pelemparan sekeping uang logam, titik sampelnya itu A dan G sehingga S-nya adalah 2. Iya, oke, baik. Ya, contoh dari titik sampel. Jadi kalau ruang sampel itu jumlahnya keseluruhan, tapi kalau titik sampel itu adalah anggotanya, ya. Jadi berapa banyak anggota yang terdapat dalam ruang sampel itu dinamakan dengan titik sampel. Oke, yang berikut kejadian. Nah, ada yang bisa menjawab? Oke, ya, Cindy, silakan. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh salah satu kejadian yaitu A. Ya, oke, baik. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Itu ada yang dimaksud dengan kejadian. Itu bagian dari ruang sampel. Jadi misalkan salah satu contoh lain, misalkan pada pelemparan sebuah dadu yang muncul itu angka genap, contoh ya. Maka kejadiannya adalah ya 2, 4, dan 6. Itu bagian dari ruang sampel, ya. Jadi anggotanya ada 3. Ruang sampelnya 6, anggotanya 3. Oke. Berasa cukup untuk persepsi atau pengenalan, mengingat kembali materi yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang. Nah, adapun indikator kita dalam mempelajari materi peluang, yang pertama itu kita dapat memahami konsep peluang, kemudian ada namanya komplemen kejadian dan juga frekuensi harapan matematika. Itu untuk indikator pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fakta pada peluang, komplemen kejadian dan juga frekuensi harapan matematika. Serta yang ketiga, kita dapat menyelesaikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan peluang, komplemen kejadian dan juga frekuensi harapan matematika. Itu adalah indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, nah ini tujuan. Apa tujuan yang akan kita pelajari pada materi peluang ini? Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi, jadi diferensiasi itu seperti yang selalu Ibu terapkan setiap pertemuan. Tipe-tipenya itu berbeda, ada yang audio, visual ataupun kinestetik. Ya, model pembelajaran problem based learning. Di sini adalah problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah. Adapun tujuannya yang kita harapkan terintegrasi PSE. Nah, ini PSE ini artinya pembelajaran sosial emosional. Seperti yang kita terapkan tadi pada teknik stop mindfulness gitu ya. Jadi melatih sosial emosional kita. Ya. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu peserta didik dapat menentukan konsep peluang, komplemen kejadian dan frekuensi harapan matematika dengan benar. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi fakta pada peluang, komplemen kejadian dan juga frekuensi harapan matematika dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan peluang, komplemen kejadian dan juga frekuensi harapan pada matematika dengan benar. Itu adalah tujuan yang kita harapkan pada pertemuan hari ini. Lanjut, nah ini manfaat. Manfaat kita mempelajari peluang. Yang pertama itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian manfaat berikutnya yaitu kita dapat memperkirakan hal yang akan terjadi, serta kita dapat meminimalisir kerugian. Dan yang terakhir, nah ini digunakan untuk peluang itu dapat banyak digunakan dalam bidang-bidang sains ya, misalkan ekonomi, matematika, statistik, keuangan dan juga pada pemrograman komputer. Ya. Oke. Sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, nah sekarang kita adakan ice breaking dulu, ya, supaya lebih semangat lagi dalam diskusinya. Jadi aturan mainnya, kalian berpasang-pasangan dua-dua orang, pas dua-dua orang ini ya, ya. Oke, ya. Jadi nanti Ibu akan berikan permen. Jadi masing-masing dua orang itu satu buah permen. Nanti kalian akan perebutkan permen tersebut, ya. Ya. Jadi aturan mainnya itu, kalau Ibu menyebutkan clap, kemudian ya kalian tepuk, boom, ya tepuk meja, kemudian Candy tangkap permennya. Jadi siapa yang duluan itu pemenangnya. Oke, bisa ya? Ya.
Kita mau simulasi dulu atau langsung? Langsung saja? Langsung? Ya, oke. Semua sudah tahu ya cara mainnya ya? Jadi clap, boom, candy. Clap, boom, candy. Gitu ya? Clap, boom, candy. Clap, boom, candy. Tangkap. Ya, oke. Oke, konsentrasi ya. Ya, siap? Ya, oke. Sudah? Anca sudah? Ya, oke. Sudah tahu ya? Clap, boom, candy. Tangkap. Ya. Oke, 1, 2, 3. Clap, 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 boom, boom, clap, boom, clap, boom, clap. Belum, itu belum clap candy. Jangan dulu. Jangan duluan, instruksinya belum ada. Ya, ulang. Ya. Nanti bilang candy baru tangkap ya. Oke. Ya, oke. Ya. Kita ulang. Ya. Oke, 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Candy. Ya, oke. Ya, yang kalah maju ke depan. Yang tidak dapat permen, ayo maju di depan. Maju di depan, semua yang tidak dapat permen. Ya. Jadi sampai kalau 2 orang yang salah, berarti yang lain boleh duduk ya. Oke. Ya. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. 3, 6, 9, tepuk tangan. Oke, Rahmat. Dari 1. Ya, 3 tepuk tangan saja tidak dibilang. Sudah. Ya, 1 orang lagi. Oke. Oke. 1, 2, 3. 3, 6, 9, tepuk tangan. Anca. 4, 5, 7, 8, 9. Oke, 2 orang, ayo. Ayo menyanyi. Pilih salah satu lagu. Ya. Pas-paskan ini penyanyi nih. Ayo 1 lagu saja ya. Terserah. Lagu wajib boleh. Ya, terserah ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Belum habis. Ya, oke, sudah ya. Kita mau tepuk tangan, oke. Ya, baik. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD. Ini Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Jadi masing-masing bergabung dengan kelompoknya ya. Oke. Kepada kalian ya, masing-masing satu kelompok ya, 1 LKPD. Sini cuma. Oke, perhatikan LKPD-nya masing-masing. Kemarin kita sudah bentuk ya permasalahan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk yang coba perhatikan LKPD-nya. Untuk masalah 1, kelompoknya siapa? Ya, kelompok 1. Oke. Masalah 2,
Kelompok 3, oke. Masalah 3. Masalah 3 kelompok berapa? Masalah 3 kelompok 4? Ya, oke. Dan yang masalah 4 berarti kelompok 2. Ya, silakan. Nah, di situ Ibu sudah bagikan kartonnya masing-masing untuk kelompok 2 dan kelompok berapa kemarin? 1 ya? 1 dan 2 ya. 1 dan 2 sudah ada kartonnya Ibu siapkan. Karena itu sesuai dengan minat kalian untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui tulisan ya. Untuk kelompok 3 dan 4 presentasinya lewat ya menggunakan laptop. Jadi silakan kalian kerjakan pembahasan yang di LKPD, kemudian tulis jawabannya di laptop ya. Nanti sebentar presentasinya lewat laptop. Untuk kelompok 1 dan 2 presentasinya di karton. Ya, oke, Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk diskusi. Oke, untuk materi silakan kalian buka buku ajar, bahan ajar yang sudah tersedia ataupun bisa kalian browsing lewat internet ya. Jadi silakan kalian explore materinya, boleh dari sumber manapun ya, boleh lewat internet ataupun dari bahan ajar ataupun buku yang tersedia. 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 5, baru 9 dibagi 3 3. Mana tadi? Ini sudah tahu? 10 dibagi 10 dibagi 2 5, 9 dibagi 3 3. Oke ya. Ini 6 dibagi 3 2, 4 dibagi 2, 6 bagi 3 2, 4 dibagi 2. Oke ya. Tidak ada masalah ya kelompok 1. Oke, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2? Oh iya, tidak ada masalah ya? Oke, ya. Lanjut kelompok 3 bagaimana? Sudah? Iya. Tidak ada masalah ya? Kelompok 3, Ibu lihat 96 kali. Ya, oke. Ya. Lanjut kelompok 4, sudah? Kelompok 4. Kejadian terambil. Iya, oke, boleh. Oke? Oke, sudah selesai semua. Ibu perhatikan semua kelompok sudah selesai diskusinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Presentasi kelompok. Baik, masing-masing kelompok silakan perwakilan 2 orang untuk maju di depan. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Jadi kami akan membahas masalah 1. Jadi sebuah kotak berisi 6 kelereng kuning dan 4 kelereng hijau. Dari kotak diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Tentukan peluang yang terambil. A. 3 kelereng kuning, B. 3 kelereng hijau, C. 2 kelereng kuning dan 1 kelereng hijau. Jadi di sini penyelesaian. Banyaknya kelereng 6 kuning tambah 4 hijau sama dengan 10 kelereng. Jadi dari 10 kelereng diambil 3 kelereng, maka NS-nya sama dengan kombinasi 3 dari 10. Jadi kita masukkan pertama 10 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial. 7-nya ini dari 10 kurang 3 ya. Hasilnya 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial. Jadi di sini 10 dibahagi ya 10 dibagi 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini 10-nya kurang 10 kurang 3 ya. 10 kurang 2. Oh, 10 dibagi 2 sama dengan 5, sedangkan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke A. Peluang 3 kelereng kuning. A sama dengan kejadian terambil 3 kelereng kuning. NA-nya sama dengan kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial, 3 faktorial dalam kurung 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial, masukkan lagi 3 faktorial, 3-nya dari 6 kurang 3. Jadi sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial
kali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini 6 dibahagi 3 sama dengan 2, sedangkan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 kali 5 kali 2 sama dengan 20. Jadi PA-nya sama dengan NA per NE sama dengan 20 per 120 sama dengan 1/6. Oke, lanjut yang bagian B. Bisa kita lihat peluang 3 kelereng hijau. B sama dengan kejadian terambil 3 kelereng hijau. NB sama dengan 4 kombinasi dengan 3 kombinasi dari 3 dan 4. Mohon maaf teman-teman. Jadi bisa dilihat sini 4 faktorial, 3 faktorial sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 4 per 3 faktorial sampai 1. Sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial sama dengan 4. PB sama dengan NB per NE sama dengan 4 per 120 sama dengan 1 per 30 untuk bagian B. Untuk bagian C, peluang 2 kelereng kuning dan 1 kelereng hijau. C sama dengan kejadian terambil 2 kelereng kuning dan 1 kelereng hijau. NC sama dengan 2 kombinasi dengan 6 kali 1 kombinasi dengan 4 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 6 kurang 2 faktorial kali 4 1 per 1 faktorial dalam kurung 4 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial kali 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 2 faktorial kali 4 kali 4 kali 3 faktorial 1 per 1 kali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 per 2 4 kali 4 per 1 sama dengan 15 kali 4 sama dengan 60. Sisi atau hasil akhirnya bisa kita lihat 60 per 120 sama dengan, kalau disederhanakan menjadi 1/2. Oke. Iya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Ya, oke, silakan kelompok 4, Purwasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pada bagian A ada kombinasi 3 dari 6. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan kombinasi 3 dari 6? Oke. Jadi kombinasi dari 3 dari 6 itu didapat dari soalnya. Sedangkan di sini dibilangkan 3 itu dari 3 kelereng kuning, sedangkan 6 itu dari 6 kelereng kuning. Iya. Oke, bagaimana jelas? Jadi banyaknya kelereng kuning itu 6, kemudian diambil 3. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kombinasinya 3 dari 6. Oke, bagaimana? Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan perwakilan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk masalah nomor 4. Pertama, saya bacakan soalnya. 3 keping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama sebanyak 240 kali. Tentukan A. Frekuensi harapan muncul 2 sisi angka pada uang logam dan angka prima pada dadu. B. Peluang komplementnya. Jadi yang pertama kita tulis di sini diketahui N sama dengan 240. 240 kita ambil dari berapa banyak dia dilempar. Dan soalnya dibilang sebanyak 240 kali. Kemudian NS atau ruang sampelnya itu 48. Di LKPD sudah dituliskan, jadi kita tidak perlu cari lagi. Ada 48. Kemudian untuk A, kejadian muncul 2 sisi angka pada uang logam dan angka prima pada dadu. Jadi maksudnya kejadian yang 2 sisi angkanya, angka munculnya 2 kali. Kemudian angka prima pada dadu. Angka prima itu terdiri dari 3, 5, 7, 11 dan seterusnya.
Di sini kami dapat ada 12, jadi titik sampelnya itu berjumlah 12. Kemudian untuk peluangnya, rumusnya itu NA per NS atau titik sampel per ruang sampel. Kemudian untuk rumus frekuensi harapan A sama dengan N dikali PA, dan rumus peluang komplement itu 1 dikurang PA. Selanjutnya PA sama dengan 12 per 48 disederhanakan menjadi seperempat. FHA sama dengan N dikali PA sama dengan 240 dikali seperempat sama dengan 60. PA aksen sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang seperempat menjadi sama dengan 3 per 4. Dan dari kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya silakan yang mau memberikan tanggapan. Ya, oke. Kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada uang logam dan juga pada dadu. Nah, bagaimana jika uangnya itu satu sisi angka dan dua sisi gambar pada koin dan angka genap dari dadu? Ya, oke. Bisa dipahami itu pertanyaannya? Atau mau dituliskan? Ya. Ayo catur. Bagaimana jika peluang itu Satu sisi angka, ya. dan Dua sisi gambar. pada koin. Kemudian dadu. Dan pada dadu itu angka genap. Dadu angka genap. Diperbesar ini. Ya. Satu angka dua gambar. Oke. Peluangnya saja. Oke, iya. Bisa dijelaskan sedikitnya? Jadi untuk kejadian satu sisi angka dan dua sisi gambar pada koin, kemudian angka genap pada dadu, kita dapatkan titik sampelnya ada 9. Di sini saya sudah lingkar, jadi satu yang keluar angka dan dua gambarnya kemudian disampingi dengan dadu angka genap. Ada AGG 2, AGG 4, AGG 6 dan seterusnya. Jumlah titik sampelnya ada 9. Kemudian untuk peluang sampel sama seperti tadi 48, dan untuk peluangnya yang ditanyakan rumusnya itu NA per NS. Jadi 9 per 48 disederhanakan menjadi 3 per 16. Oke, baik. Bagaimana kelompok 3? Sudah cukup jelas ya? Ya, oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan.
Jadi seperti itu ya, nanti diperhatikan ruang sampelnya. Jadi ini 1 angka 2 gambar. Berarti dia hanya 1, G-nya 2 ditambah dengan mata dadu genap ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan 2 orang. Ayo. Ya, Aulia. Siapa mau maju? Zulfani dengan ya. Oke, kelompok 3 menggunakan laptop ya. Tunggu ya, Ibu buka dulu flashnya. Masalah Oke, silakan jelaskan di sini. Kamu pakai laptop. Ya, 1 orang pegang. Ya, yang lain perhatikan ya. Satu orang di sini, operator. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan masalah 2, yang dimana soalnya 4 keping uang logam dilemparkan bersama sebanyak 96 kali. Tentukan frekuensi harapan A. Munculnya 4 sisi angka, B. Munculnya 3 sisi angka dan 1 sisi gambar. Penyelesaiannya diketahui NS sama dengan 16 dan N-nya sama dengan 96. A. Munculnya 4 sisi angka. Yang muncul 4 sisi angka A yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4. Jadi yang muncul 4 sisi angka A yaitu hanyalah 1. NA sama dengan 1. PA sama dengan NA per NS. Berarti NA itu sama dengan 1 dan NS-nya itu 16. Jadi 1 per 16. Terus FHA sama dengan N kali PA. Sama dengan N-nya itu 96 dikali 1 per 16. Sama dengan 6. B. Munculnya 3 sisi angka dan 1 sisi gambar. Jadi yang muncul 3 sisi angka dan 1 sisi gambar itu ada 4. AAG, AAGA, AGAA, dan GAAA. Jadi NB-nya sama dengan 4. PB sama dengan NB per NS. Jadi NB-nya sama dengan 4 dan NS-nya sama dengan 16, sama dengan 1 per 4. FHB sama dengan N kali PB, yang dimana N-nya itu 96 dan PB-nya 1 per 4. 96 dikali 1 per 4 sama dengan 24. Sekian dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang memberikan tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, oke, silakan Nur Rahma. Kelompok 1. Ya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah bisa penyelesaiannya dijelaskan kelompok 3 tadi dibuatkan dalam bentuk papan catur? Oh iya, papan catur. Bisa. Iya, oke, ya. Ya, perhatikan ya. Ya, boleh dijelaskan sedikit. Baik, minta perhatian sebentar. Di sini kalian dapat lihat di LKPD-nya kalian masing-masing bahwa di sini kan A. Berarti 3 A-nya. Maka dia hasilnya AAA. Lalu di bawahnya yaitu AAG. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa di sini
ini itu anggota dadu 1, 2, dan 3 yang beranggotakan ini. Sedangkan yang di sini yaitu anggota dari dadu 4. Maka mereka dipasangkan jadi dadu 1, 2, 3, dan 4 dipasangkan menghasilkan AAA, AAG, AAGA, AAGG, AGAA, Ya, seterusnya. AGAG, AGGA, AGG, GAAA, GAAG, GAGA, GAGG, GGAA, GGAG, GGA, dan GGG. Di sini teman-teman dapat lihat, mungkin untuk model papan caturnya kita hanya bisa menjelaskan seperti ini. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3. Jadi bagaimana kelompok 1? Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Oke. Ya. Oke, silakan duduk. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 4. Ini juga pakai laptop ya. Kelompok 4 masalah Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jawaban dari permasalahan 3. Pertanyaannya, sebuah kotak berisi 7 bola kuning dan 5 bola biru. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang kedua bola yang terampil tidak berwarna kuning. Penyelesaian. Banyak bola sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. Dari 12 bola diambil 2 bola, maka NS sama dengan kombinasi 2 dari 12 sama dengan 12 faktorial per 12 kurang 2 sama dengan 12 faktorial per 2 kali 10 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 faktorial 10 faktorial sama dengan 66. Peluang terambil 2 bola kuning. A sama dengan kejadian terambil 2 bola kuning. NA sama dengan kombinasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial sama dengan per 2 5 faktorial sama dengan 21. PA sama dengan NA per NS sama dengan 21 per 66. A aksen sama dengan kejadian terambil kedua bola tidak berwarna kuning. P aksen sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kali 21 per 66 sama dengan 46 per 66. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, oke. Dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Ya, oke. Jelas ya? Kalau yang diambil berjumlah 3, nah bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Kelereng berjumlah 3. Yang tidak berjumlah 3. Maksudnya yang diambil berjumlah 3 berarti dari 12 gitu ya. Dari 12 diambil 3 itu maksudnya. Dari 12 diambil 3. Ini kan tadi dari 12 diambil 2. Nah, berarti kombinasi. Nah, kombinasi 3 dari ya, oke. Cari dulu banyak bolanya. Di soal itu ada 7 bola kuning dan 5 bola biru. Jadi kita jumlahkan dulu 7 tambah 5 itu hasilnya 12. Nah, soalnya itu dari 12 bola diambil 3 bola.
Jadi di sini kita tahu NS-nya sama dengan kombinasi 3 dari 12. Ya. Nah, kombinasi 3 dari 12 itu penyelesaiannya itu 12 faktorial per 3 faktorial kali 9 faktorial. Ya. 12 faktorial itu kali 11 kali 10 kali 9. Itu sampai 9 saja karena kita ambil angka paling besar di sini. Nah, karena sama 9-nya maka kita coret. Hasilnya itu 12 kali 11 kali 10 itu hasilnya 1320 per 3 faktorial hasilnya 6. Maka 1320 dibagi 6 itu 220. Ya, sudah NS. Oke, jadi bagaimana? Ya, itu kalau diambil 3 bola ya, jadi NS-nya itu sama dengan 220. Bagaimana untuk kelompok 2? Ya, selanjutnya tinggal untuk cari komplement tinggal dipakai rumus ya, PA aksen. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya. Oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sebelum kita akhiri terlebih dahulu, marilah kita buat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita sudah bahas tadi tentang peluang kejadian, kemudian ada frekuensi harapan dan juga peluang komplement. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, mari kita buat kesimpulan secara bersama-sama. Untuk peluang kejadian, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan peluang kejadian? Peluang kejadian. Setelah kalian membahas tadi permasalahan tentang peluang, tentu kalian sudah paham apa kira-kira itu yang dimaksud dengan peluang suatu kejadian. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Peluang kejadian itu apa? Atau rumusnya bagaimana peluang kejadian? Seperti yang sudah kalian tulis tadi dalam permasalahan. Peluang kejadian adalah siapa? Ada yang? Ya, coba Zulfani. Oke, silakan. Ya. Banyaknya hasil kejadian A dibagi dengan banyaknya hasil yang Ya mungkin terjadi. Oke, ya itu. Ya oke, itu adalah pengertian dari peluang kejadian atau dirumuskan dengan PA sama dengan NA dibagi NS ya. NA itu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya hasil yang mungkin atau ruang sampelnya ya, NS-nya. Oke, baik. Selanjutnya frekuensi harapan. Mungkin ada yang bisa memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan frekuensi. Ya oke, Almaida silakan. Frekuensi harapan kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Rumusnya FHA sama dengan F. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah pengertian dari frekuensi harapan ya. Banyaknya hasil yang diharapkan dari beberapa kali percobaan. Dirumuskan dengan N dikali PA ya, frekuensi harapan. Oke, yang terakhir peluang komplement. Ya, silakan Nur Anissa. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Rumusnya itu PA aksen sama dengan 1 kurang PA. Oke, baik. Jadi peluang komplement itu peluang A yang tidak terjadi ya, atau yang tidak diharapkan terjadi. Rumusnya PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi kita pada pagi hari ini, tentang peluang kejadian, komplement dan juga frekuensi harapan. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup, Ibu mau refleksi kembali materi kita pada hari ini. Yang pertama itu apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Apa yang kalian rasa paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, coba Nirsya. Oke, silakan Nirsya. Jadi, menurut saya bagian yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini itu adalah bagian saat kami berdiskusi.
Di sini kami bisa mengasah kemampuan kerjasama kami, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Dan juga di sini kita bisa lihat tadi cara kita mengerjakan masalah itu bervariasi. Ada yang dari laptop, ada yang menggunakan karton. Nah, jadi kita bisa tahu kalau belajar itu ternyata tidak cuma satu cara, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk belajar. Kemudian dari materi yang dipaparkan sama ibu dan juga permainan sebelum kita refleksi itu, nah itu juga betul-betul kayak mengasah kemampuan kita sebelum belajar. Jadi maksudnya kita persiapan untuk jiwa kita atau mungkin otak kita yang capek sebelum belajar. Nah itu bagian yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini. Dan saya harap pembelajaran berikutnya itu banyak yang menerapkan seperti ini karena ini bagus untuk kita. Ya, oke. Baik, terima kasih Nirsya. Luar biasa sekali ya. Jadi banyak pembelajaran yang kita petik pada hari ini ya. Mulai dari pertama itu kita menerapkan teknik mindfulness, kita melatih sosial emosional kita sebelum mulai pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi ya, pembelajaran yang beragam atau bervariasi sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan bakat dan minat kalian, sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang tipe audio, visual ataupun kinestetik ya. Oke. Selanjutnya yang berikut, apa tantangan? Nah ini, apa tantangan yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa menceritakan tantangan-tantangannya atau kendala yang kalian hadapi selama dalam proses pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira seperti apa tantangannya? Ada? Ya, oke, Aulia silakan Aulia. Baik, untuk tantangan yang saya temukan, yang pertamanya itu kurangnya konsentrasi siswa. Maksudnya kayak kan kita itu tadi dibagi kelompok toh, ada beberapa siswa yang betul-betul serius, ada juga yang main, contohnya seperti itu. Ya, oke. Kurangnya pemahaman dalam minat belajar. Ada beberapa siswa yang benar-benar serius dalam proses pembelajaran ini, ada juga yang beberapa cuma bermain. Lalu yang ketiga yaitu perilaku siswa yang berbeda-beda. Maksudnya ada yang memang betul-betul serius, ada yang cuma bermain. Maksudnya perilakunya itu beragam dalam penerimaan materi hari ini. Lalu sulitnya siswa dalam mengingat pelajaran yang kemarin-kemarin yang sudah lewat dan mengaplikasikannya. Mungkin itu saja tantangan yang saya temukan. Oke, baik. Terima kasih Aulia, luar biasa sekali tantangannya. Jadi kedepannya mudah-mudahan tantangan-tantangan yang ini kita dapat minimalisir kembali ya. Apa kita harus sering-sering merefleksi, kita sering-sering mengevaluasi apa kira-kira tantangan atau kendala yang kita hadapi dalam setiap pembelajaran yang kita temui pada setiap harinya itu ya, untuk bisa kita perbaiki atau kita berikan tindak lanjut untuk perbaikan ke arah pembelajaran berikutnya. Oke, baik, Ibu rasa cukup untuk refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya masih terkait dengan peluang, yaitu materi tentang peluang kejadian majemuk. Jadi di sini peluang kejadiannya itu bukan hanya satu. Kalau ini kan hanya satu. Nanti majemuk itu berarti ada lebih dari satu. Ya, bisa digabung keduanya. Ada yang beririsan, kemudian ada yang gabungan dan sebagainya. Oke? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke? Ibu rasa cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk itu Ibu minta Fatir untuk pimpin doa. Silahkan Fatir. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.